Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakira Maulida. Di sini saya akan membahas tentang peningkatan jumlah pengangguran karena penggunaan teknologi yang semakin maju akibat globalisasi dan era digital. Permendak nomor 50 tahun 2020, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020 yang saat ini tengah digodok, yang harapannya punya keadilan juga, bukan hanya untuk mereka yang berjualan secara online, tapi juga mereka yang berjualan di offline. Salah satunya kalau kita ngomongin soal belanja di offline adalah Tanah Abang, saudara, yang dulunya adalah primadona, pusat grosir sandang. Kini Tanah Abang tergerus era serba daring dan era gratis ongkir, membuat banyak penjual di Tanah Abang akhirnya gulung tikar. Inilah kondisi terkini Tanah Abang yang dikenal sebagai pusat grosir pakaian terbesar di Asia Tenggara, kini semakin lengang. Saya penasaran, mengapa Tanah Abang tak lagi ramai? Saya lalu bertemu dengan salah satu pedagang yang menjajakan baju muslim. Sejak pembatasan sosial dihapuskan, kondisi toko Arifin tak lagi ramai pengunjung. Berbeda dengan kondisi saat sebelum pandemi, atau bahkan ketika Arifin membuka toko ini di tahun 2011. Arifin bercerita, kondisi toko-toko di Tanah Abang Blok A tak sesepi Blok B. Namun, harga sewanya jauh lebih mahal. Ia sempat menjajal peruntungan berjualan lewat e-commerce ataupun TikTok. Namun, keuntungan yang didapat tak sebanding dengan menjual secara langsung di toko. Potongan harga dan promo gratis ongkir, Arifin sebut seperti mafia yang membuat pedagang berdarah-darah. Nah, dari video tersebut dapat kita amati penggunaan teknologi yang semakin maju dari globalisasi dan era digital tersebut mengakibatkan permintaan tenaga kerja yang mengharuskan orang mempunyai keahlian dalam teknologi semakin tinggi. Sementara itu, masih saja ada orang yang tidak mau menggunakan atau belajar tentang teknologi digital yang dikenal dengan sebutan gaptek. Inilah yang menyebabkan jumlah pengangguran meningkat. Selanjutnya ada penyebab yang terdiri dari dua aspek, yaitu ketidaksesuaian keterampilan. Perubahan cepat dalam kebutuhan pasar kerja mengakibatkan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dengan permintaan pasar. Keterampilan digital dan kemampuan beradaptasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Yang kedua, ekonomi gig dan kerja mandiri. Munculnya ekonomi gig dan kerja mandiri telah memberikan fleksibilitas kepada pekerja, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan. Pekerjaan sementara dan kontrak pendek dapat meningkatkan resiko pengangguran yang tidak terjamin. Jumlah pengangguran yang meningkat dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Lalu, apa sih ketimpangan sosial itu? Ketimpangan sosial adalah kondisi di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam distribusi sumber daya, peluang, hak, dan keuntungan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Menurut Budi Winarno, ketimpangan sosial adalah kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga. Menurut Surjano Sukanto, ketimpangan sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur budaya atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Menurut Rojhatul Aswidah, ketimpangan sosial adalah sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Apa yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan sosial? Ketimpangan ini timbul karena pembangunan ekonomi yang tidak merata, dan juga pendidikan merupakan social elevator, yaitu saluran mobilitas sosial vertikal yang efektif, yang merupakan kebutuhan untuk semua orang. Pendidikan merupakan kunci pembangunan, terutama pembangunan sumber daya manusia. Upaya mengatasi, yaitu 1. Pendidikan dan pelatihan yang adiptif. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang adiptif menjadi sangat penting.
Program pendidikan harus mempersiapkan individu dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar, termasuk kemampuan digital, kewirausahaan, dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, kewirausahaan dan inovasi. Mendorong kewirausahaan dan inovasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat memberikan dukungan keuangan, pelatihan, dan akses ke pasar untuk para pengusaha. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.